Struktur atau pola kalimat bagian pertama. Struktur atau pola kalimat. Struktur atau pola kalimat. Munjang gujo. Struktur atau pola kalimat munjang gujo. Pada umumnya, struktur atau pola kalimat dalam bahasa Korea adalah terdiri dari subjek, objek, kata kerja, titik. Sedangkan kata benda, kata keterangan, dan angka atau nomor muncul sebelum kata kerja dan atau kata sifat. Sekali lagi, pada umumnya, struktur atau pola kalimat dalam bahasa Korea adalah terdiri dari subjek, objek, kata kerja, titik. Kata benda, kata keterangan, dan angka atau nomor muncul sebelum kata kerja dan atau kata sifat. Nah, struktur atau pola kalimat dalam bahasa Korea terdiri dari yang pertama, subjek, predikat. Subjek, predikat. Yang kedua, subjek, objek, predikat. Yang kedua, subjek, objek, predikat. Yang ketiga, subjek, keterangan, objek, predikat. Sekali lagi. Yang ketiga, subjek, keterangan, objek, predikat. Sudah mengerti? Jadi struktur pola atau pola kalimat bahasa Korea terdiri dari yang pertama, subjek, predikat. Yang kedua, subjek, objek, predikat. Yang ketiga, subjek, keterangan, objek, predikat. Ini adalah bagian dasar saja ya. Dasar. Dari struktur pola kalimat ini bisa berkembang ke lain pola kalimat selanjutnya. Nah, untuk sementara kita bahas 1, 2, 3 ya. Untuk yang keterangan di depan, untuk subjek di depan keterangan, nanti ya. Ini yang penting kita pola kalimat dasar dulu ya dalam bahasa Korea ya. Yaitu yang pertama, subjek predikat. Yang kedua, subjek objek predikat. Dan yang ketiga, subjek keterangan objek predikat. Pola kalimat yang lain atau struktur kalimat bahasa Korea yang lain akan kita lanjutkan setelah ini ya. Tapi untuk sementara kita bahas yang dasar dulu. Oke? Contoh yang pertama. Yang pertama, subjek predikat. 리키씨가 잡니다. Artinya Ricky tidur. Di sini ada ga di sini ya. Nah, di sini ga. Ga ini adalah partikel subjek ya. Subjek partikel ya. Ga adalah subjek partikel. Jadi partikel ini khusus untuk subjek ya. Subjek ya, mengerti? Subjek kalimat ya. Subjek kalimat. Oke? Ricky 씨가 잡니다. Ricky tidur. Lanjut. Ricky 씨가 갑니다. Ricky pergi. Ini subjek predikat. Ingat kembali, yang manakah subjek partikelnya? Ingat, ga. Ricky 씨가. Ini adalah subjek partikel. Ingat subjek. Ingat subjek partikel. Oke? Subjek partikel. Nah, lanjut. Ricky 씨가
리키 씨가 갔습니다. 리키 씨가 갔습니다. 리키 씨가 갔습니다. Ingat? Yang manakah partikel subjeknya, subjek partikelnya? Ya, kembali ga. Ga ya. Ga. Ricky 씨가 갔습니다. Artinya Ricky sudah pergi. Ricky sudah pergi ya. Ricky sudah pergi. Ricky 씨가 갔습니다. Ricky sudah pergi. Nah, bagaimana dengan i dan ga? Ingat, subjek partikel subjek partikel i dan ga. Kenapa ada i dan ga? Jika akhiran kosakatanya adalah konsonan. Sekali lagi, i berlaku jika suatu akhiran kosakatanya adalah konsonan. Konsonan. Sedangkan ga digunakan ketika akhiran kosakatanya adalah vokal. Maka ingat, Ricky Siga. I itu adalah vokal. Jadi subjek partikelnya adalah ga. Sekali lagi, subjek partikel i digunakan ketika kosakata berakhir dengan vokal. Contoh, 친구들이. Ini kosakatanya diakhiri oleh konsonan. Jadi i digunakan ketika akhir akhir kosakata berakhir pada huruf konsonan. Jadi suatu kosakata jika ingin ditandai sebagai subjek harus memakai subjek partikel. Jika kosakatanya, subjek kosakatanya terakhir adalah konsonan, berarti memakai i. Subjek partikel i. Ingat ya. Jika akhir katanya konsonan, harus memakai subjek partikel i. Sekali lagi. Jika kosakatanya berakhir dengan huruf konsonan, subjek partikelnya yang dipakai adalah i. Jadi bukan 친구들과 tetapi 친구들이. Atau pelafalannya 친구들이. Mengerti? Jika akhir kosakatanya konsonan, memakai subjek partikel i. Sedangkan jika akhir kosakatanya adalah vokal, harus memakai ga. Subjek partikel ga. Jika akhir kosakatanya adalah vokal, harus memakai subjek partikel ga. Sekali lagi. Jika kosakatanya berakhir dengan vokal, jadi memakai subjek partikel ga. Sekali lagi, jika kosakatanya berakhir dengan huruf vokal, maka subjek partikelnya memakai ga. Sudah mengerti? I dan ga. Jadi kalau kosakatanya berakhir pada huruf konsonan, berarti memakai subjek partikel i. Tapi kalau kosakatanya berakhir dengan huruf vokal, berarti harus memakai subjek partikel ga. Mengerti? Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ingat Ricky 씨가 갔습니다.
Ricky 씨가 갔습니다. Ricky sudah pergi, ya. Ricky sudah pergi. Ricky 씨가 갔습니다. Ricky sudah pergi. Ingat, yang berakhiran kosakata yang berakhiran dengan vokal memakai subjek partikel ga. Sedangkan jika kosakatanya berakhir dengan konsonan memakai subjek partikel i. 친구들이 잡니다. teman-teman tidur. 친구들이 잡니다. teman-teman tidur. Ga, i. Jika kosakatanya berakhir dengan vokal, memakai subjek partikel ga. Jika kosakatanya terakhir adalah konsonan, memakai subjek partikel i. Mengerti? Yang kedua. Subjek, objek, predikat. Sekali lagi, subjek, objek, predikat. Contoh, 리키가 사과를 먹다. Sekali lagi, 리키가 사과를 먹다. Artinya, Ricky makan apel. Ricky makan apel. Kalau di bahasa Indonesia, di-Indonesiakan. Tetapi, kalau Korea, bahasa Korea, susunannya adalah subjek, objek, predikat. Berbeda dengan Indonesia. Berbeda dengan Indonesia ya, susunannya. Indonesia terdiri subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Jadi, kalau kita baca sesuai dengan susunan kita, sebenarnya Ricky apel makan sebenarnya. Kalau Ricky apel makan. Berbeda dengan kita ya. Ricky makan apel. Subjek, predikat, objek. Subjek Ricky, predikat makan, objek apel. Ricky makan apel. Sedangkan kalau di Korea, susunan Koreanya adalah subjek, objek, predikat. Jadi, Ricky apel makan. Jadi, susunan bahasa Korea dan Indonesia adalah hal yang berbeda. Kalau di Indonesia, subjek, predikat, objek. Sedangkan kalau Korea, subjek, objek, predikat. Ini yang membedakan. Harus ingat ya, guys. Harus ingat nih. Ini yang mengacaukan susunan tata bahasa antara Korea dan Indonesia. Karena terbalik. Makanya, orang Korea belajar Indonesia bingung. Orang Indonesia belajar bahasa Korea juga bingung. Karena ini susunan dasarnya sudah terbalik. Ini baru susunan dasar ya. Belum sampai subjek, keterangan, predikat, objek. Mengerti? Ini baru dasar nih. Subjek, objek, predikat. Ini aja sudah tertukar ya. Sudah tertukar. Beda penempatan. Makanya ini yang membuat bingung kita belajar bahasa Korea. Dan orang Korea juga susah belajar bahasa Indonesia dikarenakan ini. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris, kita cepat. Karena susunannya sama. Grammarnya sama. Sedangkan Korea, dia susah juga belajarnya. Ya, kita beruntung lah. Kita sama dengan Inggris. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat dibanding orang Korea. Mengerti? Dikarenakan susunan dasar sudah berbeda, apalagi nanti ke depannya. Makanya kita harus benar-benar menguasai ini. Mengerti? Korea subjek, objek, predikat. Indonesia subjek, predikat, objek. Jadi 리키가 사과를 먹다. 리키가 사과를 먹다. Artinya kalau di Indonesia kan Ricky makan apel. Tetapi kalau sesuai dengan susunannya, yaitu susunan struktur atau pola kalimatnya adalah seperti ini. Ricky apel makan. Ricky apel makan. Makanya ini beda. Mereka objek duluan, baru predikat. Sedangkan kita predikat duluan, baru objek. Ricky makan apel. Kalau mereka, Ricky apel makan. Ingat ya, ini yang membuat beda. Tapi Ricky가 사과를 먹다. Ricky makan apel. Nah, kuncinya di mana? Kenapa mereka bisa
Ricky makan apel. Karena ini kuncinya. Partikel subjek dan partikel objek. Nah, partikel subjek dan partikel objek ya. Mengapa? Objek selalu di depan kata predikat ya. Selalu di depan predikat. Sedangkan predikat selalu di belakang objek. Mengerti? Selalu di belakang objek. Sekali lagi. Ingat. Rel ini adalah partikel objek. Partikel objek ya. Partikel objek. Partikel objek. Dalam struktur atau pola kalimat bahasa Korea, objek selalu di depan predikat. Mengerti? Objek selalu di depan predikat. Mengerti? Subjek, objek, predikat. Mengerti? Nah, ini partikel ini sangat penting. Role ini ya. Role sangat penting. Untuk sementara kita bahas seperti ini dulu ya. Nanti kita akan membahas partikel role ini bisa sampai mana sih? Ya. Sampai bisa mana? Apakah bisa di belakang nen? Bisa belakang nen. Untuk sementara kita bisa membahas yang dasar dulu ini ya. Ricky makan apel. Ricky apel makan. Ricky makan apel dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kita sudah tahu partikel yaitu objek partikel, di mana objek selalu berada sebelum predikat. Ya, betul. Nah, makanya mereka Ricky는 사과를 먹다. Ricky는 사과를 먹다. Mereka sehingga membacanya seperti ini. Ricky makan apel. Karena ini. Susunannya seperti ini. Subjek, objek, predikat. Tapi pembacaannya adalah subjek, predikat, objek. Mengerti? Subjek, predikat, objek. 1, 2, 3. Mengerti? Ricky makan apel. Kenapa bisa begitu? Nah, ini fungsinya partikel objek. Role dan ul. Ul dan role ini adalah objek partikel. Objek partikel. Ul, role, objek partikel. Nah, objek partikel ini berfungsi untuk susunan kalimat Koreanya seperti ini. Ricky makan apel. Ricky makan apel. Harusnya Ricky apel makan, betul? Ricky makan apel makan apa? Ricky apel makan, betul? Tapi dikarenakan role partikat objek role membacanya seperti ini. Bukan membacanya, mengartikannya seperti ini. Ricky makan apel. Mengerti? Ricky makan apel. Tapi susunannya adalah subjek, objek, predikat. Tapi penterjemahannya adalah Ricky apel makan. Mengerti? Ini penting. Role ini penting. Role, mengerti? Role ini penting. Demikian juga nan. Dah, Kak, tadi kan ga. Kenapa ini bisa nan? Nah, nan adalah topik partikel. Topik partikel. Arti topik partikel adalah topik yang dibicarakan atau penekanan topiknya. Kalau yang tadi Rikiga 사과를 먹다. Jadi begini artinya. Rikiga 사과를 먹다. Ricky makan
apel. Ricky makan apel. Ricky makan apel. Ya, iya, Ricky makan apel. Tapi kalau pakai nen atau en atau nen, ini artinya penekanan topik partikel, yaitu misalnya Ricky는 사과를 먹다. Jadi topiknya adalah Ricky nih, Ricky makan apel. Dua-duanya nen dan iga adalah subjek, bisa dikatakan penanda subjek. Tetapi yang mutlak subjek partikel adalah i dan ga. Sedangkan nen benar juga sebagai penanda subjek. Tetapi ini sebagai topik. Mengerti? Topik yang utama yang dibicarakan. Topik partikel. Yang utama yang dibicarakan. Beda ya? Yang dibicarakan dan topik yang dibicarakan. Yang dibicarakan dan topik yang dibicarakan. Kalau Ricky ga saguara mokta. Ricky makan apel. Jadi tidak ada penekanan. Tapi kalau Ricky는 사과를 먹다. Ricky는 사과를 먹다. Jadi si Ricky makan apel. Jadi penekanan topiknya adalah Ricky. Si Ricky. Mengerti? Contoh ya. Contoh. 선생님은 사과를 먹다. 선생님은 사과를 먹다. Nah, kenapa di sini en? Sedangkan di atas adalah nen. Ini dikarenakan jika kita bahas ini dulu ya. Kita bahas nen dan en dulu ya. Jika kosakatanya diakhiri dengan huruf vokal, memakai topik partikel nen. Sekali lagi, jika akhir kosakatanya adalah vokal, memakai topik partikel nen. Sekali lagi, jika kosakatanya diakhiri oleh vokal, maka topik partikelnya adalah nen. Sedangkan jika kosakatanya diakhiri dengan konsonan, memakai topik partikel en. Sekali lagi, jika kosakatanya diakhiri dengan konsonan, berarti memakai topik partikel en. Mengerti? Jika kosakatanya diakhiri vokal, memakai topik partikel nen. Sedangkan kalau kosakatanya diakhiri dengan konsonan, memakai topik partikel en. Ricky vokal, memakai nen. 선생님 akhiran konsonan, memakai en. Mengerti? Jadi kalau diakhiri dengan konsonan, berarti memakai kosakata yang diakhiri konsonan, memakai topik partikel en. Betul. Sedangkan jika kosakatanya diakhiri huruf vokal, berarti memakai topik partikel nen. Mengerti? Nah, 선생님은 사과를 먹다. 선생님은 사과를 먹다. Jadi guru itu guru makan apel. Guru makan apel. Terserah apa ibu guru, apa bapak guru, intinya guru.
Guru makan apel. Ingat ya. Topik partikel, objek partikel harus mengerti. Jika tidak mengerti, kacau nanti kalian untuk menerjemahkannya atau mendengarnya. Susah nanti jika kalian tidak mengerti partikel, objek partikel, topik partikel, objek partikel, dan subjek partikel. Nah kak, tadi kan kita cuma bahas yang rel nih. Tadi kan ada, tapi kok di sini ada el? Ya sama. Jika kosakatanya diakhiri vokal, objek partikel yang digunakan rel. Sekali lagi, jika kosakata diakhiri huruf vokal, objek partikel yang menggunakan rel. Sedangkan jika kosakatanya diakhiri dengan konsonan, objek partikelnya adalah el. Sekali lagi, jika kosakatanya adalah konsonan, jadi menggunakan objek partikel el. Sekali lagi, jika kosakatanya akhirannya adalah konsonan, objek partikel yang digunakan adalah el. Akhiran konsonan, objek partikel el. Akhiran konsonan vokal, objek partikel rel. Vokal rel, vokal rel. Konsonan el, konsonan el. Contoh, 선생님은 사과를 먹다. 선생님은 사과를 먹다. 그 학생은 물을 마시다. 그 학생은 물을 마시다. 선생님은 guru, 선생님은 ibu guru, bapak guru, 사과를 먹다. makan apel. 그 학생은 물을 마시다. Murid yang itu minum air. Murid itu minum air. Ini adalah guru, apel, makan. Sedangkan murid itu minum air. Tetap pengertiannya, penerjemahannya adalah Bu guru, Pak guru makan apel. Ingat, partikel, objek partikel ya. Ini. Jadi kalian hati-hati ya, hati-hati. 그 학생은 물을 마시다. Murid itu minum air. Murid itu minum air. Mengerti? Nah, supaya kalian mengerti, supaya kalian gak bingung, ganti ya. Jadi supaya kalian tidak bingung, saya mengartikan seperti ini. 선생님은 사과를 먹다. Jadi pengertiannya itu guru makan apel ya. Guru makan apel. 선생님은 사과를 먹다. Jadi guru makan apel. Ingat rel. 그 학생은 물을 마시다. Murid itu minum air. 그
그 학생은 물을 마시다. Murid itu minum air. Jadi kuncinya di roll ya. Ingat roll el. Jadi pengertian seperti ini. 선생님은 guru 먹다 makan apel. Ya. Guru makan apel. Murid itu minum air. Ini nih, partikel el ini. Mengerti? Ada pertanyaan? Emang cukup pusing sih. Cukup pusing. Mengerti? Subjek, objek, predikat. Subjek, predikat, objek. Nah, jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nah, untuk pelajaran bagian yang pertama ini, untuk pelajaran struktur atau pola kalimat bagian pertama ini, sekian dulu dan annyeong.